Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa jendela Ramadan dimanapun Anda berada, saya yakin semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode terdahulu sudah kita sampaikan bahwa puasa itu adalah ibadatut tarbawiyah, ibadah pendidikan yang merupakan proses agar kita menjadi manusia yang bertakwa atau madrasatun littaqwa. Nah, sebagai ibadah pendidikan, maka puasa itu sebagaimana makna dari asyam adalah ibadah yang di dalamnya kita ini dilatih oleh Allah untuk menjadi orang yang bisa menahan diri. Asyam secara bahasa artinya al-imsaku wal kafu anis syai'. Kita menahan diri dan mencukupkan diri terhadap sesuatu. Yang karena itu maka kalau kita membaca di dalam uraian para ulama tafsir dan juga di dalam hadis Nabi disebutkan asyamu nisfus sabri. Puasa itu adalah sebagian dari sabar. Sehingga karena itu maka sebagian ulama ada yang berpendapat esensi dari berpuasa itu adalah sabar itu sendiri. Tapi kesabaran itu bukanlah kesabaran yang bersifat pasif, tetapi kesabaran yang bersifat reflektif, sehingga sabar dengan sadar. Yang kalau kita mencoba mengkaitkan itu dengan ciri manusia bertakwa, di antara ciri manusia bertakwa adalah mereka yang sabar. Sabar dalam pengertian ini memiliki 4 aspek. Yang pertama, sabar itu berarti tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Makanya sering ada ungkapan sabar itu alon-alon waton kelakon. Tidak tergesa-gesa, the state of not being hasty. Enggak buru-buru, tidak tergesa-gesa. Yang kedua, sabar berarti proses di mana kita ini menerima apapun yang terjadi terhadap kita. Nah, seringkali ini dikaitkan dengan sabar ketika sedang mengalami musibah. Dan musibah sering dimaknai penderitaan. Padahal dalam pengertian luas, musibah itu juga bisa berarti keberhasilan, kesuksesan. Nanti kita bahas lagi yang bagian ini. Yang ketiga adalah kita mencoba untuk melihat ke dalam diri. Mengapa sesuatu itu terjadi pada diri kita? Karena banyak hal terjadi bukan karena perbuatan kita, tapi karena orang lain yang melakukan, tapi sebagian juga bisa sesuatu terjadi karena kita yang berbuat. Sering disebut itu sebagai konsekuensi atau akibat dari suatu perbuatan yang kita lakukan. Nah, yang keempat adalah merancang bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi di tengah berbagai keadaan yang kita hadapi. Itulah 4 dimensi sabar yang bisa kita jadikan sebagai pemaknaan dari sabar dan hubungannya dengan puasa. Karena itu maka di dalam Al-Quran disebutkan wasta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan dengan berpuasa kita menjadi orang yang bisa bersabar, bisa memiliki kesempatan dan waktu untuk refleksi diri, dan kemudian menerima apapun keadaan yang terjadi pada kita dengan penuh tanda syukur, karena apapun yang menimpa kita, itulah yang terbaik dari Allah. Dia bisa karena konsekuensi perbuatan kita, bisa juga karena memang sesuatu yang di luar kemampuan dan kehendak kita. Dan karena itu maka kita harus senantiasa optimistis dengan sabar itu, bahwa
di tengah kesulitan itu ada masa depan yang lebih baik lagi. Nanti kita bahas soal puasa dan sabar ini di episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.